Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Beritanya menyebutkan bahwa P3K paruh waktu ini menjadi solusi bagi honorer atau tenaga non ASN yang tidak diterima sebagai P3K penuh waktu pada seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dan solusi P3K paruh waktu ini dianggap menguntungkan semua pihak gitu ya. Dari mulai honorer diuntungkan karena tidak di PHK. Karena jika sesuai dengan aturan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa seharusnya di tahun 2025 sudah tidak ada lagi honorer, sehingga diputuskan solusinya adalah dengan mengangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian keuntungan bagi pemerintah tidak mengeluarkan anggaran yang lebih besar gitu ya untuk menggaji para P3K paruh waktu, karena gajinya disesuaikan dengan gaji honorer. Dan tentunya kejelasan terkait dengan hal ini kita masih tetap menunggu ya aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Tetapi yang jelas kabarnya terkait dengan P3K paruh waktu, gajinya sama dengan honorer, tidak kurang dari gaji yang diterima selama menjadi honorer. Kemudian waktu kerjanya bisa lebih fleksibel, dan P3K paruh waktu juga menjadi bagian dari ASN. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan P3K paruh waktu ya, yang menurut Menteri Pan-RB menjadi solusi bagi tenaga honorer. Diberitakan oleh melintas.id. Judulnya P3K paruh waktu 2024, solusi untuk tenaga honorer, gaji dan seleksi berbasis kompetensi di era baru ASN. Kita coba bacakan ya. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 segera dibuka, dan perhatian khusus tertuju pada skema baru bernama P3K paruh waktu. Jadi sudah dibuka sebenarnya ya untuk P3K tahap 1 atau gelombang pertama, malah sudah berakhir dan akan segera diumumkan. Kemudian untuk P3K gelombang kedua pendaftarannya akan ditutup di tanggal 31 Desember 2024. Rini Widiantini, Menteri Pan-RB menjelaskan, program ini dihadirkan untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Apa itu P3K paruh waktu? P3K paruh waktu merupakan skema yang bertujuan menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer, terutama setelah penghapusan tenaga honorer pada tahun 2025. Skema ini dirancang agar tenaga honorer tetap memiliki pekerjaan dan pendapatan tanpa membebani anggaran belanja pegawai secara berlebihan. Dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024, dijelaskan bahwa P3K paruh waktu diperuntukkan bagi pelamar tenaga non ASN yang telah mengikuti seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan formasi karena keterbatasan kebutuhan. Meski berbeda dengan P3K reguler, tenaga kerja ini tetap masuk dalam kategori aparatur sipil negara atau ASN. Jam kerja dan gaji P3K paruh waktu. Berbeda dari P3K reguler, P3K paruh waktu memiliki jam kerja yang lebih fleksibel dan tidak penuh waktu. Hingga saat ini pemerintah belum merilis rincian resmi mengenai gaji mereka. Namun diperkirakan besaran gaji akan mirip dengan honorarium tenaga honorer sebelumnya, yaitu antara 2,07 juta hingga 5,61 juta per bulan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022. Kendati demikian, penyesuaian lebih lanjut terhadap struktur gaji ini masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pan-RB. Seleksi kompetensi dan mekanisme penilaian. Proses seleksi P3K 2024 tetap mengutamakan transparansi dan berbasis meritokrasi,
Semua pelamar wajib mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui Computer Assisted Test atau CAT. Penilaian akan dilakukan berdasarkan peringkat terbaik. Soal seleksi kompetensi meliputi kompetensi teknis 90 soal, kompetensi manajerial 25 soal, kompetensi sosial kultural 20 soal, wawancara 10 soal. Selanjutnya, bobot nilai setiap jawaban benar pada materi teknis adalah 5. Sedangkan untuk kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara berkisar antara 1 hingga 4. Tidak menjawab atau salah menjawab diberi nilai 0. Total nilai kumulatif maksimal untuk seluruh tes adalah 670 dengan rincian kompetensi teknis 450, kompetensi manajerial dan sosial kultural 180, wawancara 40. Pelamar dengan nilai tertinggi akan diutamakan untuk mengisi formasi yang tersedia. Jika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, pelamar dari unit penempatan lain yang memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan serupa dapat dipertimbangkan. Solusi bagi tenaga honorer. Dengan penghapusan tenaga honorer pada 2023, P3K paruh waktu menjadi jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Para tenaga honorer tetap memiliki kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan, meskipun dalam skema pekerjaan yang lebih kecil dibandingkan P3K reguler. Dari sisi pemerintah, skema ini membantu mengelola anggaran belanja pegawai secara lebih efisien tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja. Tantangan dan harapan. Meski skema P3K paruh waktu tampak menjanjikan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, pemerintah harus memastikan transparansi dan keadilan dalam proses seleksi, terutama bagi tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi. Kedua, diperlukan penyesuaian mekanisme gaji agar tetap layak dan kompetitif. Selain itu, program ini harus menjadi awal dari langkah strategis untuk memperbaiki manajemen sumber daya manusia di sektor pemerintahan, termasuk penyelesaian tuntas terhadap isu honorer yang telah berlangsung bertahun-tahun. Kesimpulan, P3K paruh waktu merupakan inovasi penting dalam penataan tenaga kerja di instansi pemerintah. Dengan memberikan solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos P3K reguler, program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem ASN yang inklusif dan efisien. Keberhasilan implementasi P3K paruh waktu akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola proses seleksi, memberikan kejelasan mekanisme gaji, dan memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Semoga skema ini menjadi langkah awal menuju tata kelola ASN yang lebih baik di masa depan. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan P3K paruh waktu yang menjadi solusi bagi tenaga honorer gitu ya. Artinya dengan adanya skema P3K paruh waktu ini bisa menguntungkan semua pihak, baik dari honorer itu sendiri maupun dari sisi pemerintah. Dari honorer untungnya tidak di PHK, dari sisi pemerintah untungnya tidak mengeluarkan anggaran untuk menggaji ASN dengan jumlah yang lebih banyak gitu ya, sehingga sama-sama diuntungkan. Tetapi lagi-lagi untuk lebih jelasnya berkaitan dengan regulasi P3K dari mulai waktu kerjanya atau jam kerjanya, kemudian gajinya dan hal-hal lain berkaitan dengan P3K ini, kita tunggu peraturan Menteri Pan-RB-nya gitu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.